Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, diberikan hidayah dan taufiknya untuk tetap istiqomah dalam meniti hidayah, meniti jalan Rasul Siratal Mustaqim sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Allah Taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan lihatlah setiap jiwa, hendaknya setiap jiwa memperhatikan ma qaddamat lighaddin, apa yang telah dia lakukan untuk hari esok, apa yang telah dia upayakan untuk hari akhirat, untuk hari abadi, apa yang telah dia upayakan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Allah ulangi lagi perintah untuk bertakwa. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah maha mengetahui perkara yang sangat detail dan rinci, yang sangat kecil terhadap apa yang kalian lakukan. Maha mengetahui terhadap apapun yang kalian lakukan, yang baik maupun yang buruk, semua Allah tahu. Wala takunu kalladzina nasullah, jangan kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, melalaikan Allah dalam segala hal, melalaikan kenikmatan Allah, melalaikan hukuman Allah, melalaikan aturan Allah, dan segala hal yang berkaitan dengan Allah Ta'ala. Jangan kalian seperti orang, baru seperti aja nggak boleh, apalagi benar-benar menjadi. Jangan seperti orang yang melalaikan Allah, fa'ansahum anfusahum, sehingga Allah bikin mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Ya, ini ayat-ayat ini, dua ayat ini menunjukkan bahwasanya kita wajib untuk bermuhasabah, introspeksi diri, menghitung diri, memperhatikan jiwa kita masing-masing. Keahlian bermuhasabah sangat penting
Syekhul Islam mengatakan hendaknya setiap orang, bahkan yang aktif dalam medan perang, aktif dalam medan dakwah, aktif dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat ibadah, tetap harus punya waktu khusus untuk bermuhasabah, berdua dengan Allah, menghitung-hitung dirinya. Inilah muhasabah. Yang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Allah Ta'ala berfirman, wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan nafsu yang banyak mencela. Dan ini nafsu kebanyakan kita. Kalau tidak ammarah, nafsu yang banyak menyuruh kepada keburukan, maka lebih baik lagi nafsu yang banyak mencela. Baru nanti tingkat paling tinggi nafsu al-mutmainnah, yang sudah tenang dalam kebaikan, tidak lagi mencela-mencela diri. Nafsu lawamah apa itu? Kata Al-Farra, ini adalah nafsu yang baik sama nafsu yang jahat. Nafsu yang baik akan selalu mencela dirinya, kenapa kurang baik? Sudah berbuat taat, kenapa enggak sempurna? Sudah menghadap Allah, pasti akan mencela. Kenapa dulu enggak maksimal dalam berbuat baik? Padahal sudah baik. Apalagi nafsu yang jahat, pasti akan mencela dirinya. Kenapa aku melakukan itu? Kenapa kamu melakukan itu, wahai nafsu? Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Inilah pentingnya kenapa kita harus bermuhasabah. Orang yang menghisab dirinya di dunia dan rutin, senantiasa, bisa harian, bahkan lebih banyak dari itu, makin banyak bermuhasabah. Kata Umar bin Khattab juga, dia akan ringan hisabnya di hadapan Allah pada hari kiamat. Siapa yang selalu introspeksi diri akan ringan hisabnya pada hari kiamat. Sebaliknya orang yang jarang introspeksi diri, jarang mengoreksi diri, jarang menghitung-hitung diri, pasti akan berat hisabnya pada hari kiamat. Banyak sekali resiko yang buruk ketika orang tidak muhasabah. Di antara resiko buruk, orang kalau tidak muhasabah, tidak menghisap dirinya, akan menghisap orang lain. Dan ini yang sering terjadi. Seperti pepatah kita mengatakan, gajah di pelupuk mata enggak kelihatan, kuman di seberang lautan nampak jelas. Itulah manusia. Kebanyakan manusia yang berjiwa lawamah, begitu kondisinya. Pandai melihat kesalahan orang, yang enggak kelihatan pun bisa dikorek-korek, yang di dalam hati pun bisa ditebak, walaupun tidak benar. Sering tidak benar persangkaan buruk kita kepada orang lain. Makanya Allah larang, jangan berburuk sangka kepada orang lain. Jangan berburuk sangka secara umum, bahkan jangan berprasangka secara umum. Ya, karena kebanyakan persangkaan itu adalah dusta, sedusta-dusta perkataan. Sesungguhnya sebagian persangkaan adalah dosa. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sebagian persangkaan adalah dosa. Ini kita banyak bersangka kepada orang lain, tapi jarang kita mengoreksi diri kita sendiri. Ini resiko kurang muhasabah. Kalau kita orang yang rajin muhasabah, banyak mengoreksi diri sendiri, niscaya tidak ada waktu untuk mengoreksi orang. Kecuali yang memang nampak di depan mata kita, kita luruskan. Adapun yang di luar itu kita nggak korek-korek. Kita nggak akan bertanggung jawab tentang apa yang kita nggak tahu. Kita hanya akan ditanya oleh Allah tentang apa yang kita saksikan. Kita melihat kemungkaran, kita rubah. Kalau kita nggak ngelihat, bukan tanggung jawab kita. Jadi jangan suka mengorek-ngorek kesalahan orang, tapi koreksilah diri kita sendiri. Keburukan yang lain dari kurangnya muhasabah, manusia akan menjadi manusia yang bangga diri. Perasaannya udah soleh banget, udah banyak ilmu, udah banyak amal, dan merasa bahasanya amalannya pasti diterima oleh Allah. Inilah jauh bedanya antara kita dengan mereka para salafus soleh. Para sahabat, para tabi'in, dan para pengikut mereka yang setia adalah orang-orang yang kalau beramal mereka ketakutan. Karena tidak yakin apakah amalnya diterima oleh Allah atau tidak. Coba, sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam saja, yang Khalilur Rahman, kekasihnya Ar-Rahman,
yang mendapatkan perintah juga dari Ar-Rahman, yaitu untuk membangun Ka'bah, dan itu bangunan yang paling Allah cintai di muka bumi. Tapi apa yang terjadi? Begitu selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim merasa amalnya belum tentu diterima. Sampai beliau berupaya berdoa kepada Allah agar amalnya diterima. Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah dari kami. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Ini karena ketidakyakinan akan amal bahwasanya pasti diterima oleh Allah. Belum tentu. Tidak ada jaminan bahwa apa yang telah kita lakukan puluhan tahun yang lalu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di antara salaf ada yang mengatakan, seandainya aku punya 2 rakaat yang diterima oleh Allah, aku bisa berharap mati sekarang. Artinya apa? Tidak ada yang bisa dipastikan mana amal kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang pandai bermuhasabah, dia tidak akan bangga diri, dia tidak akan ujub, dan ujub ini juga termasuk perkara yang bisa menggugurkan amal. Kalau riya menggugurkan amal ketika dilakukan, kalau ujub itu menggugurkan amal setelah diterima. Setelah enggak riya, setelah kemungkinan diterima, kemudian bangga setelah itu, bisa menggugurkan amalan itu. Begitu kata para ulama. Kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Maka waspadalah dan berhati-hatilah ketika kita kurang muhasabah. Dan masih banyak dampak-dampak buruk yang lainnya. Kemudian mungkin muncul pertanyaan, apa yang perlu kita hisap pada diri kita sendiri? Ada banyak hal yang perlu kita hisap pada diri kita sendiri. Para ulama menyebutkan beberapa perkara yang perlu kita hitung-hitung terhadap apa yang ada pada kita. Di antaranya, yang pertama adalah menghitung nikmat. Demi Allah, tidak ada yang sanggup menghitung nikmat. Bukan maksudnya menghitung berapa nikmat yang Allah berikan ke kita, tapi coba perhatikan nikmat itu. Kita berusaha menghitung yang kita mampu. Maksudnya kita ingat mana nikmat-nikmat Allah itu. Apa saja nikmat-nikmat Allah itu. Kalau kita senantiasa ingat nikmat Allah, kita tidak banyak berkeluh kesah. Ya. Kenapa baru sakit gigi 1 saja sudah berkeluh kesah? Padahal gigi yang lainnya, 20 gigi yang lainnya masih sehat. Kenapa baru tumbuh jerawat 1 berkeluh kesah? Padahal muka masih utuh. Nah, itulah kekurangan manusia untuk melihat nikmat. Kemampuan kita dalam melihat nikmat akan sangat membantu kita untuk mensyukuri nikmat itu. Dan itulah muhasabah. Butuh muhasabah. Perlu kita renungkan. Setiap saat, setiap matahari terbit, setiap hari datang yang baru, maka kita akan dihisap oleh Allah setiap amal kita. Alam ini akan menjadi saksi akan apa yang kita lakukan. Nikmat mengucur kepada kita, tidak pernah berhenti walaupun 1 detik, walaupun sekejap mata. Tidak ada nikmat Allah yang berhenti, terus mengucur kepada kita. Dan kita nggak sanggup menghitungnya. Tapi coba ingatlah nikmat Allah itu. Mana yang sudah kita syukuri, dan mana yang belum kita syukuri, sehingga kita berusaha untuk terus mensyukuri. Dan mana yang sudah kita syukuri tapi belum sempurna dalam mensyukurinya, masih sangat banyak. Kalau kita jarang mengingat nikmat Allah, ya, kita tidak pandai bersyukur, bahkan pandai berkeluh kesah. Wal'iyyadubillah. Terlalu banyak nikmat Allah. Sedikit bantuan saja. Ada beberapa poin dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah nikmat ijad, nikmat pengadaan. Artinya kita nggak ada di sini kalau Allah nggak adakan. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa seandainya Allah tidak ciptakan. Maka ketika kita diciptakan oleh Allah, ini satu nikmat yang nggak mungkin kita bisa membalas nikmat itu. Allah ciptakan kita. Siapa yang menciptakan kita kalau bukan Allah? Pernahkah kita mensyukuri nikmat diciptakan oleh Allah? Ya, barangkali belum kita syukuri. Yang kedua adalah nikmat i'dad. I'dad itu artinya diberikan sarana pada diri kita. Allah siapkan pada diri kita setelah Allah ciptakan, tidak hanya diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja tanpa dibekali ruh seperti batu. Allah ciptakan tapi nggak diberi ruh.
Kita diberi ruh oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hidup. Ini juga nikmat. Berapa harga ruh? Dunia seisinya tidak bisa membayar. Ruh sangat mahal. Bagaimana mensyukuri nikmat ruh? Sangat luar biasa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anggota badan kita. Dari ujung rambut sampai ujung kuku. Berapa dihitung itu nikmat Allah? Sangat banyak, sangat besar. Jantung kita berdetak berapa kali dalam sehari? Napas kita mengalir, oksigen berapa kita butuhkan setiap hari? Darah kita mengalir berapa kali mengalir dalam setiap harinya? Semua nikmat yang gak mungkin kita hitung. Kita tidak pernah minta itu kepada Allah, tapi Allah berikan kepada kita. Cuma-cuma, gratis, gak bayar. Cuma Allah ingin agar kita bersyukur. Itu pun Allah gak butuh syukur kita. Kalau kita bersyukur, kembalinya juga kepada kita sekalian. Lain syakartum lazidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Cuma bersyukur saja. Bagaimana mensyukuri nikmat yang sangat banyak ini, anggota badan kita yang sehat ini. Kalau sakit sedikit saja kita sudah berkeluh kesah. Sementara kita sehat panjang, sepanjang umur kita banyak sehatnya daripada sakitnya. Yang sakit pun cuma sebagian kecil dari anggota badan kita. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Itu nikmat i'dad. Yang ketiga nikmat imdad. Imdad itu artinya fasilitas di luar kita. Berupa matahari, oksigen, air, tanah. Coba kalau tidak ada tanah, di mana kita mau hidup? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan tanah. Tidak ada makhluk yang bisa menciptakan bumi. Semua Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kita sekalian. Allah lah yang menciptakan dunia seisinya untuk kita semuanya. Waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apapun yang di muka bumi semuanya. Dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun yang ada pada kalian dari nikmat, maka itu dari Allah. Bagaimana cara mensyukuri nikmat itu? Pernahkah kita mensyukuri nikmat pagi hari melihat matahari? Alhamdulillah masih ada matahari. Alhamdulillah mata kita masih lihat matahari. Alhamdulillah kulit kita masih merasakan hangatnya matahari. Jarang kita mensyukuri itu. Itulah kekurangan kita semua. Maka coba ingat nikmat-nikmat Allah sehingga kita tidak banyak berkeluh kesah. Kita akan masih banyak kurang dalam syukur kita. Kita akan sadar ternyata masih banyak nikmat yang belum kita syukuri. Kemudian yang lebih besar lagi yang keempat, yaitu nikmat hidayah. Hidayah ada dua. Ada hidayah umum, ada hidayah khusus. Hidayah umum adalah segala perkara yang bisa membantu eksistensi kita dalam hidup di dunia. Yang namanya burung bisa cari makan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hewan semuanya diatur oleh Allah kemana harus mencari rizkinya. Kita saja nggak tahu rizki kita di mana. Allah yang mengatur itu semua. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Entah kenapa kita semuanya berkumpul di sini. Padahal kita dari asal yang berbeda-beda, entah dari mana saja. Itu semuanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk sekedar bisa hidup di dunia. Dan itu nikmat masih sifatnya umum, bisa dirasakan oleh orang mukmin dan orang kafir. Tapi ada hidayah yang lebih khusus, yaitu hidayah Islam. Pernahkah kita mensyukuri nikmat Islam itu? Ini nikmat yang mutlak, nikmat yang tidak berhenti dengan kematian. Dengan Islam, setelah mati kita akan merasakan kenikmatan yang belum pernah kita rasakan hari ini. Kenikmatan jauh lebih nikmat ketika nikmat itu adalah nikmat yang mutlak, nikmat yang sempurna. Itulah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat ilmu dan amal. Itu intinya. Bagaimana kita mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala? Kadang kita nggak tahu kenapa kok saya jadi tahu ilmu. Allah yang memberi. Bahkan kita nggak tahu kenapa jadi orang Islam. Banyak di antara kita Islam tanpa usaha, tahu-tahu Islam. Karena kita lahir dari perut seorang ibu yang muslimah. Tiba-tiba kita juga ikut Islam. Coba kalau ibu kita bukan muslimah, kemungkinan kita juga bukan Islam. Maka Islam ini hadiah gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita syukuri akan berbuah menjadi nikmat yang sangat besar di akhirat nanti. Kekal abadi selama-lamanya. Maka syukurilah nikmat Islam itu. Jaga baik-baik. Maka Allah berpesan, wala tamutunna
illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Bukan sekedar Islam, tapi Islam yang betul-betul Islam. Karena banyak Islam-Islam yang tidak Islam. Banyak Islam-Islam baru yang sebenarnya bukan Islam. Maka kita harus betul-betul menjaga Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahul ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalamu ala ibadihi alladziina astafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa amma ba'd. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Masih banyak muhasabah yang perlu kita lakukan. Tadi baru nikmat. Kemudian kemungkinan yang lain muhasabah adalah menghitung-hitung dosa. Coba koreksi dosa-dosa kita. Sudah ditaubati atau belum? Kalau kita melakukan dosa dulu, tapi belum tobat, harus kita tobati. Kalau nggak tobat, masih akan dihisap oleh Allah nanti, akan menjadi siksa dan adab di hari kiamat, atau bahkan menjadi kesengsaraan kita di dunia gara-gara dosa yang dulu mungkin 40 tahun yang lalu. Hari ini kita hidup sengsara, susah, mau belajar nggak paham-paham, mau beramal juga males gara-gara dosa yang lalu yang belum kita taubati. Maka coba perhatikan dosa-dosa kita. Semua kita punya dosa, nggak usah lihat dosa orang lain. Dosa kita bisa lebih banyak daripada dosa orang lain. Kadang-kadang kita begitu benci ada tetangga kita melakukan dosa, padahal kita sendiri dosanya lebih besar. Coba koreksi dosa kita. Lihat dosa kita. Orang makin tahu dosanya, makin tahu diri. Makanya tadi orang yang tidak ingat Allah, maka Allah bikin lupa pada dirinya sendiri, termasuk lupa dosa-dosanya. Itu orang yang nggak tahu diri namanya. Karena dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang pandai introspeksi diri, dia akan melihat dosanya banyak. Jadi nggak ambil pusing dengan dosa orang lain karena dia pusing dengan dosanya sendiri. Bagaimana belum tobat dari begitu banyak dosa yang dilakukan. Sangat banyak bahkan dosa yang kita lakukan. Semakin kita tahu ilmu, semakin tahu kalau kita tuh dosanya banyak. Orang yang mengaku atau merasa dosanya sedikit, tanda ilmunya memang masih sedikit. Siapa makin banyak kita belajar, makin tahu betapa banyak kekurangan kita dalam amal-amal kita semuanya. Dan ini introspeksi yang berikutnya ya, yaitu introspeksi yang ketiga adalah ilmu. Kita lihat ilmu kita. Pertama, apa yang kita lihat dari ilmu, yaitu apakah kita termasuk orang yang menuntut ilmu atau tidak. Kalau iya, berapa keseriusan kita dalam menuntut ilmu? Apakah betul kita orang yang berambisi untuk mendapatkan ilmu? Apakah kita punya target dalam menuntut ilmu? Perlu kita muhasabah semuanya. Apakah kita sadari berapa ilmu yang masih tersisa dan berapa yang sudah kita miliki? Ini perlu kita muhasabah agar kita punya semangat dalam menuntut ilmu. Terlalu banyak ilmu yang belum kita ketahui. Tapi kalau kita nggak muhasabah, kita merasa udah cukup lah. Apa yang saya dapat ini sudah cukup. Yang penting saya amalkan. Ini orang yang tidak muhasabah. Coba perhatikan. Kita lihat orang lain. Dalam masalah akhirat kita diperintahkan untuk melihat ke atas. Kalau para ulama luar biasa, mereka punya ilmu yang luar biasa. Kenapa kita tidak ingin seperti mereka? Padahal kita ingin, kalau disuruh milih tingkatan derajat, kita tentu ingin yang tinggi. Padahal tidak akan diangkat seorang hamba kecuali dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah mengangkat orang yang beriman dan orang berilmu di atas mereka. Di antara orang beriman berilmu itu diangkat lagi. Itulah orang-orang yang memiliki ilmu. Abu Bakar As-Siddiq mengalahkan para sahabat yang lain bukan dengan amal semata. Amal di antara sahabat lain bahkan tabi'in banyak yang lebih hebat daripada Abu Bakar As-Siddiq dari segi kuantitas. Tapi kualitasnya kalah jauh. Karena apa? Karena ilmunya beda. Keyakinannya berbeda. Itulah yang membuat orang memiliki derajat yang sangat tinggi. Karena ilmunya, karena keyakinannya. Ya, sudah berapa banyak kita menuntut ilmu? Mana yang ilmu yang kita jaga? Mana ilmu yang kita murojaah? Mana yang kita masih terus cari dan kita gali? Itu semuanya butuh muhasabah. Kemudian yang keempat adalah muhasabah amal. Yaitu apa yang kita amalkan dari ilmu tersebut. Sudahkah kita praktekkan ilmu-ilmu yang kita pelajari? Sudahkah kita mengamalkan tentang ilmu perintah? Kalau perintah kita lakukan.
Kalau larangan maka kita tinggalkan. Kalau berita maka kita yakini. Itu diantara amal dari ilmu. Mana perintah Allah yang sudah kita lakukan? Mana yang masih belum kita lakukan? Kita muhasabah dari amal kita. Kemudian juga dari larangan. Larangan mana yang masih kita terjang? Nah, makin banyak kita tahu tentang larangan Allah, makin tahu kalau kita tuh dosanya banyak. Dari yang namanya kekufuran. Berapa banyak macam kekufuran? Kesyirikan, kemunafikan, kemudian kefasikan, dosa-dosa besar, kemudian bid'ah, dan lain sebagainya masih banyak. Barangkali kita tidak menyadari di antara amal-amal kita yang kita rasa udah soleh, padahal di dalamnya masih banyak kebid'ahan. Karena kurang ilmunya kita. Kita tahu ilmu, kita akan sadar ternyata dosa kita masih banyak. Kekurangan kita masih banyak. Itulah orang yang bermuhasabah. Kemudian dalam amal yang lain misalnya tentang hak-hak makhluk. Ini juga perlu kita muhasabah. Kalau kita punya ilmu tentang siapa di antara makhluk yang punya hak atas kita, ya, entah itu orang tua kita, ibu bapak kita, termasuk kerabat kita, kakak adik kita, istri anak kita, kemudian tetangga kita, tamu kita, kawan kita, saudara kita, punya hak mereka. Bagaimana, apakah kita termasuk orang yang telah menunaikan hak-hak mereka? Kalau kita tidak muhasabah, kita tidak akan menyadari hal itu. Maka kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, hisablah diri kita semuanya. Hisablah diri kita masing-masing. Jika kita ingin sukses dan jaya, kita bangga, bahagia, sejahtera, masuk ke dalam surga dengan tingkatan yang sangat tinggi. Kalaupun kita mencela diri kita sendiri nanti di akhirat, tidak terlalu banyak, tidak terlalu berlebihan. Kemungkinan besar kita tetap akan mencela diri kita sendiri. Orang yang masuk surga berharap kenapa enggak surga yang di atas lagi. Masih banyak surga tingkatan di atas kita. Kemungkinan besar ketika kita tidak maksimal dalam bermuhasabah di dunia ini. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang diberi taufik oleh Allah untuk bermuhasabah. Diberi taufik oleh Allah untuk senantiasa mengoreksi diri, memperhatikan jiwa terhadap apa yang telah kita persembahkan untuk hari depan kita, masa depan abadi kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lana wa liwalidayna wa li jamil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa aqimissalah.